wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan bi anna la ma'buda bil haqqi fil wujudi illa hu, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batinan, wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'du. Samahatal fudala wal kurama, para masyayikh, para habaib, para syaraif, alal akhas Sayyidul Habib Abu Bakar Al-Ghadri, Sebatan Kaulamul Jaki Kiai Misnadi, adik saya Ustadz Hadari yang barusan mewakili tuan rumah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, terima kasih atas waktunya, terkhusus kepada tuan rumah dalam hal ini saudara Masykur dengan Mas Ori beserta Ibu Nerima. Oh, Nurima, yang ku nerima. Ki nerima Nurima saja, enggak apa-apa. Ibu-ibu sekalian yang cantik-cantik malam hari ini, Masya Allah, monoreng paretan nih, Belida, Bengkare, Pasak Piang, khusus ibu-ibu mun beda pengajian hadir terus Pak. Manter muka ibu-ibu kak dintoh beni cuma tepangki nang itunya, tapi pagi manter tepangki nang akhirat. Langkong-langkong Apollo ngasan sareng Kanjeng Rasul Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi adik saya Ustadz Hadari sudah menyampaikan beberapa hal. Salah satunya adalah doa yang terindah untuk saya didoakan mudah-mudahan sehat, selamat. Walaupun tadi dalam perjalanan Allah masih memberikan hadiah, di mana sopir saya ini yang lagi pegang kamera ini agol senggolan pada motor gila. Alhamdulillah selamat tak lokah. Cuma beg-beg bu, punten tak lokah nikah ki sehat bu, punten tak lokah. Bi boleh tanya ki lokah hat punten bah, teku sampean hat punten cuma beg-beg kabeh bae. Kan tak lokah mun beg-beg main. Dan kula nyoon sepora, mungkin hadir badan kula nang malam mangken agak penapepon agak kurang sehat sen kula nikah. Agak kurang sehat markena selama kurang lebih hampir 2 bulan ini Tuan Habib, dari mulai bulan 9, bulan 10 sampai akhir nanti bulan 11 tanggal sekemi terakhir jadwal pengajian Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya hanya berharap bahwa pada malam hari ini kita belajar semuanya bahwa almarhum Sarkabi bin Sudin pada hari ini sudah sampai 2 tahun kewafatannya. Orang matura gento saking eston ada bangga sepo benreng tua, benreng sepo. Banyak hari bu. Dari mulai wafat tahlilan hari pertama, tung 2, 3, 4, 5, 6 petok. Tak cukup sampai ke betong hari tambahi Pak Polo. Dari Pak Polo naik ke 100. 100 hari tambahi boleh tahun tung. Tahun kedua pas sampai seibuna.
Pas lepas dari seebu neki beda pole seanya mah haul. Monte kelero sebudian beda haul seebu na pole. Karena saking seneng sedekah. Sedekah menika mak. Mengapa orang ngakui bahasa Madura tengki? Banyakan Madura nanti kah? Oh, yang ku banyakan cina saya budi gitu dah. Ayo bos teh pote kapitan. Oro panakin neon na saya pote. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Tadi yang baca Quran itu, yang qari'nya itu menantunya. Menantu almarhum Pak Sarkabi, Pak Mudhari. Bintang lek kelas kula lamba waktu nang meranti. Menika acarana burungan menika. Karena bekal minggunya dan ini gula ki yonceng cukan bi Pak Mudhari ki acara bin maka binanaan. Serongku. Naufal. Wah. Lo berbin maka binanaan gula ngonceng Pak Mudhari cukan. Gula senapa tahun, ini tahun keduaan mungkin gula kanton. Halo minggunya degi onceng boleh. Lo berminggunya ada gula onceng Pak Mudhari gula sabi ini aku. Wah indak bambu nasi onceng kabin kabinet tak bah gula bilu waktu. Para Rabu seteja. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan nikmat besar kepada kita. Setahun yang lalu saya hadir di rumah ini dalam keadaan hujan. Tapi alhamdulillah malam ini dalam keadaan cerah. Hujan itu adalah rahmat dan nikmat besar dari Allah. Karena satu-satunya rezeki yang paling halal adalah air hujan. Bahkan air hujan disebutkan dalam Al-Quran adalah nikmat yang penuh dengan barakah. Wa anzala minas sama'i ma'an mubarakah. Allah itu telah menurunkan air dari hujan itu penuh dengan keberkahan. Maka ketika hujan itu turun, Nabi mengajarkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah. Waktu hujan turun berdoalah kalian, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan atau air hujan yang turun sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi kami. Dan malam ini kita dalam keadaan udara yang sangat cerah. Itu merupakan nikmat dari Allah. Monosapa nikmat mesteh korang penapa saya paring sarang Allah. Bahkan yaktena monos panika sering ngagurunggung. Ibri ocen terang. Minta terang abid tak motong Allah ya. Akhirnya terang sebulan tobuk. Aduh tak mampu Allah, saya tak mampu saya alaku motong ben ngangket ya Allah. Penuh mau birek tarik ya Allah. Minta ocen ke Allah. Pon le paringi ocen ya Allah. Paringi ocen menika Pak. Kia gurunggung boleh ke Allah. Aduh abid lah nojan ya Allah kok. Abid lah naletaan. Tadi besi ya Allah. Allah kongang, Allah senang dek tuan sambian. Akhirnya petoron ojen panas. Gelek tak pala nasi ojen minta panas, minta ojen. Saking baeng Allah Tuhan Habib, bi Allah paringin ojen panas. Lo berhi korang ni kekurang kopi ni ya Allah itu. Aing panas lebedah itu. Lah mana siapa ni kemaklakaran selalu mengeluh. Korang terus dak paparing Allah. Bahkan Toreku lah tanya ke bu ibu, bu, pilih antara dua. Sampean pilih antara sehat sama kaya, pilih mana? Tak jelasin. Liburan kaya apa sehat? Pilih sehat apa kaya? Porke jam ngomong. Ini membedah lemiskin. Ada je ngomong dia. Dabuna kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Law kana libni Adam wadiyan min malin labtagha thalithan." Seandainya manusia panika dabuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya Allah memberikan kepada manusia itu dua lembah yang dipenuhi dengan harta, labtagha thalithan, maka niscaya mereka akan meminta lembah ketiga yang penuh dengan harta. Ma yamlau jawfa bani Adam illa turab. Tidak akan mampu memenuhi tenggorokan manusia illa turab, melainkan hanya tanah yang mampu memenuhinya.
Manusia panika bu. Coba bi boleh tanya lagi. Ini kan kampung desa apa? Desa Pasak Piak. Saya tak sama sambian. Muksin. Loh. Cede ya. Kaki congko-congko dia. Abah. Muksin nunggu deh. Tapi gandengan kori. Sakoni. Oh, gandengan buat nabenya lah. Allah. Bi saya nambahnya memuhsin yang hulu ketinding. Allah siapa boleh tonggelar dia. Lada budi si nyamai muhsin boleh anang. Hanya memuhsin pun ini bahaya gawat. Tanya kita, oh pun ini macam apa nih macam buat suat mana. Nah, bawa mipah muka iPhone orang ambil. Masya Allah, keng. Muhsin seandainya, ya ada pada muhsinnya kayak ya. Nyama pada kan nasib tak pada ya. Muhsin, umpamanya Allah itu memberikan harta sama sampian dari ujung kampung ke ujung kampung, bahkan 2 kampung itu dipenuhi dengan harta. Apakah sampian sudah puas apa tidak? Malah orang tak lembuk tobuk lengari ya lah. Lek marah apa rewala? Marah kena. Lagi aku tak benar saya pemari saya. Labtagha thalithan. Kalau manusia itu dikasih harta 1 kampung, 2 kampung, nggak pernah cukup mereka, kata Rasulullah. Beri kebun sepetak korang 2 petak. Parenge coba nik binin. Mun sambian gelekan milih pilih mana Anda itu pilih rezeki, apakah pilih kaya atau sehat? Sehat iko. Cek to kang unsur aja. Wala lima dia cari kapi biar tena gele. Ini mabed dia natan kini gitu nor. Kini gitu. Dah, mah kini ngaki mah. Manusia saja mencoba ning beri sa ebu, bagi atau lepo. Tore sambian Pak. Apa ring sana apa sa ari kebini na sambian? Awak cek nungko ding ria. Ada remero. Lo sambian muni paring ibi lagi seminggu 1 juta. Be cukup sambian iparingi 1 juta. Bi lagi sambian. Hah? Mi jan ngomong ring dinari. Manusia menikah Pak. Tak pernah cukup kenapa saya paring Allah. Saya mau cukup menikah. Benitunya si banyak. Nah ini kepada kanca gula saya tiang pasir orang punya mana nih? Ini saya rokok nih tiang nih. Aswi. Andi bini ke? Andi situ boh. Minta berempah. Wah, cala bola nanti cap bibir aja nabi. Lah menikah mak, manusia menikah, sebisa mencukup, sebisa mensenang, benitunya nasi banyak mak. Benitunya sebanyak menikah sebisa mensenang abad. Dan kadang orang sepaling senang odin panik orang sepaling miskin mak. Sambian boy cenyak banyak andi sepeda motor anyar, siapa susah sambian. Aduh, lagi tang motor mulai parkir langan lang bina kana macam ya nur ya. Masuk ke pasar boy sambian tak cukup kunci biasa, kunci setang. Ongki lebat kotor taruh Pak. Ingki. Tinggal paringi jalan Pak Ingki. Mun perlu paringi berkat Pak Ingki kata. Ingki bo nika. Sera oning tuana bapak panika kula ban sampeyan apa sehat bi Allah. Ngereng. Ingki lah ngebut tapi lawanan Pak Ingki. Ingki. Lah sera oning papanggina kula ban sampeyan panika teti tua Bu. Mun kula tak bisa kelar atu agi sampeyan, kula tak bisa oning atu agi sampeyan saya atu agi ten kula. Melana dhabuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya dalam situng dhabuna Rasulullah, man arada ayyabsutullahu rizqahu wa yunsha'a lahu min atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang menginginkan Allah meluaskan rezekinya,
dan Allah panjangkan umurnya, maka sering-seringlah engkau bersilaturahim. Mun kula ban sampeyan tero umur lanjeng, tero rezekine gampang, pasering silaturahim. Kenapa silaturahim panika? Malam mangken panika beni comaning mekeng enga aba panika dakwa pada almarhum. Cuma tabang kini kula ban sampeyan panika kencaran seraju, Bu. Jangan menganggap bahwa pertemuan ini pertemuan biasa yang diundang oleh Masykur dan keluarga. Tapi sebenarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarah. Oh, reng sesenang silaturahim, kipang kiban beleh. Ini kan beleh hula saja menikah. Muntak reng pelanggaran yang kibirum atau apa lah. Maka tak situng beleh hula ban sampian nikah keluarga melalui napa? Karena pada orang seandi iman dan Islam ke Allah dan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa saya sadari kadang saudara mendoakan saya. Bahkan saudara yang masuk masjid, saudara mendoakan orang lain yang sedang bermaksiat kepada Allah. Saya rasa Tobi. Ambon penterongku kayaknya. Anak ni Tobi malah nangis malah telu mole. Kula panikah. Kula masuk masjid. Allah apa yang rezeki dan kula. Rezeki apa? Ate si bagus. Napa ate si bagus? Padahal sampean tak kenal sareng kula. Tapi itu akibat kula. Oleh itu sampean tepan tak ingat kalau tepan asaren, tepan kelakuan, atau bahkan mungkin tengah bermaksiat kepada Allah. Tapi saya ikhlas mendoakan saudara tanpa saudara ketahui. Saya berdoa kepada Allah, Allahumma gfir li jami'il muslimin wal muslimat. Ya Allah separa aki, tu sana muslim laki ben muslim bini. Pas saya jawab bi sampean dengan lain, atu sampean ke Allah, Allahumma arham li jami'il mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, paringaki rahmat dan kasih sayang kepada umatmu, kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mukmin laki-laki dan perempuan. Mungkin kita tidak bersaudara karena nasab. Mungkin kita tidak bersaudara karena keturunan. Mungkin kita tidak bersaudara karena kakak adik, sepupu dan seterusnya. Tapi kita oleh Allah telah dipersaudarakan karena sama orang-orang yang beriman kepada Allah. Yaktenan apa? Kula sarang sampian setuju kinto. Orang atretan, orang ngabeleh, senaos tak nasab secara dere. Milana debun Rasulullah. Orang sesenang aki pangkian silaturahim. Umpamana beda kancana lebat, kamma acah. Dimin tengki kita biasa ngolok salam assalamualaikum biasa dimin kan tak langkong gelenon. Mungkin kan obe karena banyak kenal ke Islam obe assalamualaikum. Udah mungkin dengodan lain boleh benia assalamualaikum. Amotoran assalamualaikum elang gelenon elang permisi elang cokop ben kelakson. Jawab tut ikut. Jawab di sini. Ikut. Padahal kencaran, tak tahu gimana makin kau dia. Orang ngolok salam benik kebu, orang ngolok salam benik kencaran. Kula tepang kiban Muhsin benik. Muhsin ketemu Muhsin benik. Nanti bini Zin. Siap, banyak. Wah, situng ya Zin. Minta norongko ke. Tangan dia banyak ke. Le nikah. Ken sambian tepang kiban orang lain assalamualaikum waalaikumsalam atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh isampin bisa tu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwanuh tambahin boleh dari 10 tadi 20 dari 20 tadi 30 dari 30 tadi 40 assalamualaikum pas mesem sambian gen mesem sambian ate no orang pada kecemper empon lah karena sambian tak pengapora umpamanya sampean tak agaduan, tak agadui aing untuk saya paling akidah tamu ben para bela tretan. Cukup sampean ate lega bae nerima bela, paling empon lah cukup. Daripada kula ben sampean nerima tamu, paling kopi, tapi alis aja campo. Merondong itu. Jadi mage. Ya kan antara kakak ada apa ya? Ya Allah sing orang entar panika rezeki, Bu. Orang lain sedepak kecompon sampean panika cek kebetir mati miskin ke sampean. Hari aswi lah ditun boleh. Kalau lagi laku dan hari tolong kali lah dari itu. Lah lagi beri kopi. Hari tamu ilala dia itu. Masya Allah, ceng aswi ko cak tamu ilala dia. Ratusan Bu.
Sera oneng aswi sentar ke sambian kan ngincem PC. Kan bagus. Sera oneng aswi sih dateng ke sambian kan atuh ke Allah ya Allah. Mancarkan jagule hanya mamaskur gento sehat. Orang sih dateng ke jompon sambian ngiberahmat dari Allah. Pan peleman tamu ya penikah tadi pengaporana Allah. Le tamu saya hadir ke Pak Maskur gento. Ben Ibu Nurima gento. Penikah. Ngiberahmat dari Allah. Kita datang ke sini membawa rahmat Allah. Ketika pulang maka ampunan Allah akan tertinggal di tempat ini. Dawuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim yang saling bertemu. Saya bertemu dengan jamaah bertemu dengan saya. Kemudian kita bersalaman, kena salaman dawuh Rasulullah. Orang penikah mesti oleh sepora dari Allah. Illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Melainkan Allah pasti akan memberikan ampunan kepada keduanya sebelum mereka itu berpisah dari pertemuan. Kula sarang sampian sepangkin aki pangkinang malam mangkin gak dinto. Pasira oneng salah situ kubani keteti rahmat dari Allah. Langkong gak dinto malam mangkin panika. Kula sarang panjenengan atu aki almarhum Bapak Sarkandi. Manter almarhum gak dinto esapora setajina tusana sarang Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh na manter itrema setaja. Ben foto nek into manter teti orang sesalih ban sesalihah. Bisa atu aki dek bengesepona seteja, amin. Dan kula sarang panjenengan iki sami Pak Bu. Lah kita ini kan hanya nunggu waktu Pak. Hidup kita kan tidak lama. Oh diinggu leban sampian tak abdi. Engki paling lah zaman umur sebite kantos petong polo. Lah umur mangkin kula leban sampian tinggal bitong tibi gela saya baca sareng Ustaz Mudhari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat liqad. Kulban sampian kinto. Dawuh Gusti Allah, sora napa? Yang paling penting wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat liqad. Lihatlah kejadian hari kemarin. Untuk apa? Untuk pelajaran di hari esok. Kita kemarin sehat, mungkin hari ini sakit. Hari ini sakit, mungkin besok akan sehat. Beri soki, oleh teti mungkin paling miskin. Rezeki boleh urusan Allah mak. Saya kocak rezeki boleh kebu. Benih cuma apa nikah? Nikah apa nih? Benih cuma PC. Banyak orang sebanyak artanah, banyak tunyanah. Tapi kemudian Allah tidak memberikan kebahagiaan dalam hidupnya. Sosa terus odin. Margana apa? Mun orang sosa, margana odi. Bani kebanyak model lah. Bade sosa karena aben naruh masih miskin. Bade aben bani sosa karena aben bani terlalu soki. Banyak bani kamu. Tore sambian songkok emas bani kamu. Ini kok emas kapi songkok bani. Pak besar sambian. Sambian ini sambian. Pak Jumhari, kalau misalnya saya berder amin gelut, misal malam mangkin nih, semangkin, pas Allah mengirim obeng ke sambian 1 triliun, leku napa saya kalau aku habis sambian, PC kan lebih banyak 1 triliun, hah? Tedu, mau nanti PC 1 triliun, iya umpama nak gelur aja Andi 1 triliun, lo berdemak arwah. Sosar wah. Iya mun tak tahu semito ke saya semito aja. Lah manusia penikah bu. Kadang odik penikah sosambi margana aromasa abe tak keduan tunya. Tapi banyak orang yang sesosam margana terlalu banyak gelu pesen. Kula lambe sekitar senapa tahun gitu. Pernah cerita mungkin. Kula pernah yonceng ke Denpasar Bali. Denpasar Bali itu saya diundang oleh salah satu pengusaha mungkin
orang terkaya nomor sekian di Bali waktu itu. Kula diundang melalui kancah penerbangan saya dari Pontianak Jakarta, Jakarta Denpasar Bali. Sampai nang Bali, turun di bandara, saya dijemput oleh salah satu sopir beliau. Dan yang paling mengagetkan, ternyata saya dijemput menggunakan mobil mewah. Dan konon nama mobilnya itu produksi atau buatan Inggris, kalau dirupiahkan mungkin antara 6 sampai 8 miliar rupiah. Harga mobil lah. Bani mobil saya, mobil orang. Kule saya susah marga apa? Karena mobil mewah kule tak oning lah bengebun kimah. Posang kule, maklum kule orang di kampung. Abo hari mobil mewah, hari kemana benger wah. Mun mobil biasa kan nyaman pete, mana buka mak. Mun mobil mewah teh pangki lah beng mak. Bi sopir kula suruh masuk. Monggo Pak Kiai. Suruh monggo. Kula bingung, masuk ada mesin tadi lah beng. Ngebele tak tahu todus. Akhirnya saling monggo. Monggo Pak Kiai. Enci monggo monggo. Monggo Pak Kiai. Iya monggo monggo. Pikir kula. Hari mau natanya todus dia. Tak tanya sekian monggo to dia. Menjawab monggo Pak Kiai, monggo monggo monggo. Pinarak Pak Kiai. Nggih pinarak monggo. Tapi kula tak kehilangan akal mak. Rak pura nyender kula, tapi tanang nyari. Manteri temu aja itu. Tit eko pak keluar. Oh Arya. Jadi kula daripada todus. Ini kayaknya mobil baru ya. Maaf ya wala. Malah ketemu saya tadi mobil gini bagi saya. Ini mobil baru kayaknya ya, Mas. Nji Pak Yai paling ya mungkin beliau mesen langsung dari Inggris Pak Yai, mungkin sekitar 2 bulan inilah. Kok beda sama mobil saya ya? Oh iya Pak Yai ini mesen langsung juga. Pak Yai juga sama dengan ini. Tidak sama lah. Dalam pikiran becak dekat tadi. Wah mobil macam 8 miliar ini. Ya dalam pikiran daripada aku cak miskin kan todus bu. Ombon menikah. Setelah sampai di tempat orang yang saya tuju, beliau berkata kepada saya, terima kasih atas kehadirannya Pak Kiai, saya undang jauh-jauh dari Pontianak. Terima kasih udah mau datang ke Denpasar Bali Pak Kiai. Iya terima kasih sama-sama. Setelah cerita-cerita, ternyata beliau itu menemukan kegelisahan dalam hidupnya. Apa yang beliau katakan? Pak Kiai, mungkin sebagian orang menganggap saya orang yang paling berbahagia di sini. Karena secara materi Allah begitu banyak memberikan rezeki untuk saya. Saya tidak perlu cerita sama Kiai, tapi Allah memberikan nikmat besar kepada saya. Tapi sebenarnya saya tidak bahagia Kiai, tapi saya selalu gelisah dengan hidup saya. Kira-kira apa yang menyebabkan saya selalu gelisah padahal harta saya di mana-mana. Kekayaan saya insya Allah ada. Bisnis saya di mana-mana Pak Kiai. Tapi saya justru tidak menemukan ketenangan dan ketentraman dalam hidup. Saya tanya, apa masalahnya? Saya kosong Pak Kiai. Baik. Dalam satu hadis Nabi mengatakan saya ambil sepotongnya. Padahal Nabi menyampaikan 4 perkara dalam khutbahnya, tapi saya ambil yang nomor 3. Wasilul ladzi bainakum wa baina rabbukum bikathrati dzikrukum lahu. Perbaikilah hubunganmu dengan Allah dengan cara memperbanyak berzikir kepada Allah. Malam hari ini kita memang tidak sedang berzikir menggunakan kalimat Allah dengan tasbih di tangan kita. Tapi sebenarnya pertemuan kita ini adalah pertemuan yang insya Allah mendatangkan manfaat bagi kita. Karena kita sedang mengingat kematian kita melalui wafatnya seseorang. Pak Sarkabi memang sudah beberapa tahun yang lalu meninggalkan kita dan anak keturunannya. Tapi ketahuilah saudaraku bahwa pada akhirnya, pada masanya dan pada waktunya, kita semuanya pasti harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kelak kita kembali kepada Allah, apa yang kita persiapkan untuk menghadap kepada Allah? Amal apa dan amal mana lagi yang akan kita bawa menghadap kepada Allah?
Sedangkan harta yang kita miliki mungkin sekian kali sekian tambah sekian, pada akhirnya tidak akan mampu menolong kita semuanya. Kemudian jabatan yang kita miliki kalau tidak hati-hati malah akan membuat kita terjerumus. Harta yang berlimpah kalau kita tidak hati-hati, harta itulah yang akan membawa kerusakan kepada kita. Kemudian anak keturunan kalau kita salah mendidik mereka, malah anak keturunan itulah kelak yang akan mencelakakan kita. Tapi jika kita mampu mendidik, kemudian mengajarkan anak-anak kita, mendidik mereka di dalam iman dan takwa kepada Allah dan akhlakul karimah, maka insya Allah anak keturunan kita akan menjadi bagian orang-orang yang menyelamatkan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya jawab kepada orang itu, wahai bapak, banyak di luaran sana orang-orang yang begitu kesulitan mencari rezeki dari Allah. Tetapi apakah mereka kemudian merasa paling sedih dalam hidupnya? Ternyata tidak. Banyak orang yang miskin tapi hatinya senang, hatinya tenang. Margana apa? Margana aban panikah. Miskin dan kaya itu adalah urusan Allah. Soki ben miskin panik urusan Allah. Tapi yang paling penting di dalam kemiskinan dan kekayaan yang Allah berikan, apakah manfaat apa tidak? Kadangkala Allah mengirimkan kekayaan justru itu bermanfaat. Atau setidaknya Allah mengirimkan kemiskinan, tapi ternyata kemiskinan tidak membuat dia bersedih dan bersusah hati. Malah dengan kemiskinan menyebabkan dia begitu banyak waktunya untuk mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah khawatir dengan kayamu. Selama kekayaanmu itu engkau dapatkan dari perkara yang halal, kemudian diinfakkan kepada cara yang halal, ataupun seandainya Allah menjadikanmu miskin dalam harta, jangan sampai kemiskinanmu itu menyebabkan dirimu berkeluh kesah dan sakit, tetapi jadikan kemiskinanmu itu sebagai caramu untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang engkau tidak berbahagia dengan harta dan kekayaanmu, berarti engkau sedang bermasalah dengan Allah. Apa masalahnya? Mungkin kamu kurang bersyukur terhadap karunia dari Allah. Banyak orang yang dekat kepada Allah ketika miskin, tetapi ketika kaya dia menjadi jauh kepada Allah. Dulu waktu miskin tidak banyak harta, dia selalu menyempatkan diri untuk sholat berjamaah. Dia selalu menyempatkan diri untuk datang ke majelis ilmu dan salawatan dan zikir. Tetapi ketika Allah menurunkan rezeki yang banyak, boleh jadi dia lalai karena terlalu banyak kesibukan yang dia dapatkan. Oleh karenanya para tretan sedaya sebatan kol muljaaki dan malam mangken pelajaran penting. Apa pelajaran pentingnya? Bahwa ternyata Pak Sarkabi masih meninggalkan anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh dan keturunan yang saleh, insya Allah, amin. Dari mana kelihatan dan nampak kesolehannya? Mengumpulkan kita malam hari ini untuk mendoakan almarhum. Mudah-mudahan almarhum diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat almarhum bantuan aku sareng panjenengan serta anak foto niki entuk pada Pak sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi pada Pak ke almarhum. Seberapa putaran almarhum gitu Pak? Seberapa putaran? Senapa? Belu. Oh didik lah Pak. Cuma belu didik. Karena pada saya polo kan. Entah didik menika Pak. Biasanya mun kula ban sampean kan andi anak dua, wasai sosana. Minta andi anak boleh kok. Kok andi anak dua cek sosana. Sosana apa, Mak? Sosana apa andi anak dua? Takut tak bisa anu. Takut tak kelar senika. Kula ban sampean mesti tahu dus ke bilis, Mak. Anak bilis kenapa sih? Hah? Tanah katanya kali. Wanam bilis banyak. Tapi embun ben pang tak bingung, Pak. Padahal anak bilis kelambina pada kapi. Wala celong-celong kapi. Wala bilis merah kan merah kapi kelambina kan. Tak bingung kan. Tak kira pakai kubi pang roh. Kaki anak sapi ya nih. Kadang kalau ban sampean nanti anak dua aja sosan, atau kok tak bisa anu, tak bisa entan. Memang debuna Allah wal yahsyal ladzina law taraku min khalfikum dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Debuna Allah kebeter sampean mun sampai ningken lagi keturunan selemah.
Lemah apa? Lemah iman ke Allah. Supaya iman tak lemah nak foto nak pengaji. Kita kan pada Ustadz Misnadi. Kan pada madrasah kan tuh. Pada madrasah. Kak di mah. Oh pada tani bola. Oh dimin kula nang belida lagi. Oke nang Jombon Aswi kan tuh Pak Aswi kan. Kula ban sampean kudu betir, kudu kebetir napa? Beni kebetir nak foto, napa ni tinaki pat andi beres beni. Waduh engkau takut mati jong, apa Pak? Engkau tandi kebun, empon. Kemun kula ban sampean kudu kebetir, margana napa? Margana anak tau ning ngaji. Mun sampai anak tau ning ngaji menikah, nika repot Mak. Pan tau ning ngaji, tau ning ngeduana bejeng, ini kan tadi beban dak badan kula setuju sebagai orang sepuh gitu. Laminan dari gitu pengaji. Ini kan benar misnadi gitu. Banyak ustad-ustad seperti Ustaz Dhafir. Saya ngajari nak foto, ngajari kenal ke Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mun sampai anak foto kula ban sampean pada kata ning ngabojeng, Mak. Oh nika masalah berat, muskilatun azim. Nika masalah sepaling berat, marga napa-napa. Lamba Nabi Allah Yaqub alaihi salam, padahal putranya Nabi Yaqub pada nabi saja. Putranya Nabi Yaqub itu rata-rata nabi, termasuk Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Waktu Nabi Allah Yaqub pada dapat aku umur, tanya aki bi Nabi Allah Yaqub, ya bunayya ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku semuanya, nanti kalau aku mati, apa yang akan kalian sembah? Kulaban sampean, cek sampai adanya kena foto, cong, engkau mau mati kaki nggak kena apa yo? Manu bani kema? Manu bani kata sekolah, tandi sekolahan, mak bodoh manu sekolah beli dah. Manu bani kata tandi bisnis, boleh manu ikan tandi bisnis mak? Tandi, manu bani kata wakil kuat ke Allah. Saking tawakkal manu ke Allah panika sampai ada buah kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama tarzuqut tayr taghdu himasa wa taruhu bitana." Burung itu saking tawakalnya kepada Allah, maka kata Nabi, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya tawakal kepada Allah dalam persoalan rezeki, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Napa rezeki na manuk? Manuk panika mangkat hilaku tambun lapar, Mak. Manuk abeli ke korong, manuk abeli dek bun lebun dek kaju sikile dalam keadaan kenyang. Manuk panika menurut akal manusia, manuk tandi akal. Tapi Allah paling ilham ke manuk. Manuk panika berangkat dari hilaku ketemu lem, terbang puluhan bahkan ratusan kilo. Tak pada ban Pak Aswi. Pak Aswi malah tandi pulsa bae lagi cetak. Kula ben sampean bae kan tandi rokok lah kepelengan, Mak. Thank you Pak Muksin. Kan tandi besi sembeli pulsa, ampun lagi cetak. Tadi saya kebeli rokok, empon paling kala posang, Mak. Manuk panika tak nang posang, Mak. Margana napa dawuh Rasulullah? Manuk panika meneng tawakal ke Allah. Pokoknya mangkat bismillahirrahmanirrahim. Soal rezeki mesti beda. Carana tinggal pikir tibi, sepenting halal. Kan seginto. Jadi malam mangkin kula sareng panjenengan setuju matur sekelangkong atas rabuna. Atas hadirnya saudara di majelis yang mulia ini, lebih-lebih kita sedang bersama Sayyidul Habib Abu Bakar Al-Qadri, salah satu keturunan atau dzurriyyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa pelajaran kula ben sampean? Pak Sarkabim pun ada Pak Komor. Tinggal kula ben sampean. Nah, giliran udah gitu, Mak. Pengapura, asmana panjenengan engki Pak Haji. Saya Pak. Enten. Hah? Naam. Oh, dure ngarap. Iya. Artinya engki kan. Naam engki kok. Berarti engki terus menika. Pak Naam, saben apa umur panjenengan? 22. Oh, apa biar. Siapa? Bade seket. Yang umuran gulet engki.
Seket benih, kamu nomor sebitek kan karena sekoni Pak. Engki mun depan nah. Mun depan sebitek telo karena kan jeung Gusti umur sebitek telo kurang langkong. Engki umpamana Pak Naam sebitek telo mangke nomor seket kan karena 13 tahun. Engki namen sawit ki bisa panen nah telo kali. Joko takut Pak Naam. Engki cek ngalbengal geluh. Udi benih ke santai saos Pak Naam. Cek markon Allah ya Allah. Pak cek sesana odi itu. Ini pas Saudi. Abek benih kasih kau susah aku pangeran. Benih kata aku tahu ning ibadah. Soal rezeki engki apa sih beden? Nah sebenting halal. Cek abek benih kau mikir ke orang. Pereng aki bu. Lagi pantai tangga meli TV belum poloin pakai gigi. Tetangga beli sepeda motor baru kayak cetak. Tetangga beli mobil selap. Tetangga beli mobil baru pingsan dia. Cekana dari pingsan atuh Allah ya Allah, manter andi mobil kia. Baik Allah. Akhirnya kireme mobil ambulan. Ki kurang baik kati napa mah. Lah artinya mun Allah ampun aja maksa mah. Ampun lah sok kore sebeda. Nikmati yang ada, syukuri apa yang ada, jalani apa yang ada, maka Allah pasti akan memberikan kebahagiaan. Ampun aja sang posang odi menika mah. Odi menika kan cuma gaya mah. Biaya hidup itu murah, yang mahal itu gengsi. Biaya hidup itu murah, yang mahal gengsi. Kulan di motor bak coba mak depak. Lagi lebak coba kan semua habis. Tandi mobil coba susah, engkau tandi mobil, maka landi mobil kita kamu biam-biam. Jangan macam nikah nih. Nah, Milan sampai makin Pak Aswi tandi mobil. Kan dia jalan tak bisa aja pun Pak Aswi. Ingki jagan dia melek yang jawa pentaan rumah. Pun benih kemak. Alhamdulillah ya Allah, sepenting saya sehat. Alhamdulillah ya Allah, walaupun saya tidak banyak uang, tidak banyak harta, tidak punya jabatan, yang penting hati saya tenang. Kalau hati saya tenang berarti dekat kepadamu ya Allah. Kalau sudah dekat kepadamu, apapun mesti engkau berikan ya Allah. Kula boy, mau akan coba orang baik, tenang kula mak. Hei, kula ben sampian tandi PC, kula ben sampian tandi obeng. Bisa dapat punten ke Jakarta. Bisa dapat apa punten ke Jakarta, tapi tandi obeng. Nah, dupa mak. Cara nah nyari orang sandi PC. Kakak coba nah. Mau mana Pak saya gelak roh. Kalau Pak Ibu udah. Pak Jumhari. Pak Jumhari roh cek benyan PC na yo. Enggak terus ke Jakarta. Padahal ku udah tandi PC. Empon lentar ke Pak Jumhari. Kamu sampean Pak Jumhari kok. Bedi kan tuh Pak Ustad. Aduh sampean Pak. Lakaran bubori bi kulis are. Padahal tandi niat bubori. Ana apa Pak Ustad? Aduh, mun sapare tani menika Pak. Ku bedi cungbaian ben sampean. Masa Pak Ustad? Sampean baik, baik. Tade selebih bagus ban kula. Oh, tade Pak bertani menika Pak. Kecuali sampean Pak Jumhari. Sampean soki banyak wis senai. Akhir Pak Jumhari aja kula gila tore ke Pontianak. Thank you Pak Jumhari. Pola lo berpon ke Pontianak mun ke Jakarta nang kuwi napa thank you Pak Jumhari. Iki ngangkui pesawat Pak Ustad. Oh, beda pesawat. Kula tandi pese Pak Jumhari. Tenang Pak Ustad. Sementing beda hula. Tenang sampean, jangankan cuma ke Jakarta. Ibu bener Jakarta bisa itu. Umpun lemangkat ke Jakarta. Ki alam boleh bi kula. Pak Jumhari, kula tero anu makan siang di Jakarta pengen cuci tangan itu di Singapura, Pak. Makan siang di Jakarta, cuci tangan di Singapura. Makan malamnya Pak Ustadz, ya nanti kita di Saudi, Pak. Tapi kula ngalem ke Pak Jumhari, mun sampean Pak Jumhari. Luar biasa sampean. Tada si Indonesia apa nih kesalahan sampean sih bagus sih. Apa nih kibah kula lebih Pak Jumhari. Nih kula baik Pak Jumhari, kula tandik besi tapi bisa ke Jakarta. Nah pada boleh Gusti Allah, Mak. Mun kula ben sampean seneng ngalem ke Allah. Hak wallah. Kula ben sampean seneng ngalem ke Gusti Allah melalui napa? Melalui ibadah kula ben sampean, melalui taubat kula ben sampean. Seneng Gusti Allah, ridha Allah dek sampean. Engki sebenarnya kejukan kula ben sampean kudu ridha ke Allah. Ah, napa sakojak ridha dek Gusti Allah? Ma huwa ridha lillah
Ghina'un nafs ala ma qassamallahu alaihi. Saya kata orang ridho dak Gusti Allah kinto mak. Orang seneng ben bunga atas penapa selakaran ibegi sareng Allah Subhanahu wa taala. Lah kula sampai mangken cek ridho nang Allah. Margana napa? Kan bede kolen sepote. Nggih kula tak maksa margan orang lain kolek pote mak. Bede saya kolek pote, alhamdulillah kolek saya pote. Bede saya agak coklat, alhamdulillah kolek saya coklat ya Allah. Mun kula nika ki pote bunten celeng bunten. Nika benih celeng Bu. Kolek kula ni benih celeng Bu. Nika sawo matang hampir busuk. Tapi seneng kula ke Allah. Karena lamba pada kanca kula. Kanca kula ni kedegil Bu. Dua gil orangnya waduh. Sepuntu sareng kula. Hitung waktu kan kolek ni ke pote. Kolek pote tapi pada tampil celeng dua. Mending tampil gitu. Gilang celeng dua. Depan-depan nih. Wah entar ke dokter kulit. Malum pesera banyak. Demak ke mati. Entar ke dokter kulit Gus. Ada apa? Masalah dengan kulit saya. Cila kila poteri man. Entar kula teroperiksa ke dokter untuk memastikan apakah memang saya ada masalah apa tidak dengan kulit saya. Tuh, mau noreng banyak besen. Cek gen masalah kulit ke dokter. Boleh ada pak ke dokter tanya aki ke dokter. Dok, saya mau tanya masalah kulit saya yang ada hitam-hitamnya dua ini dok. Periksa dokter. Kula menengah agenda. Bisa dibuang tidak dok? Ini sangat mengganggu saya ini. Karena kulit saya putih. Cuma ada hitamnya dua. Itu. Pak, can dokter. Yang hitam dua ini jangan dibuang. Kenapa dok? Karena ini kulit aslinya. Loh, kulit aslinya dok? Terus yang putih ini? Itu panu pak. Jadi si asli kawalan cuma masih dua macam mereka. Udah mana? Mana yang ngangin cerita anak kancing gue ngegel mak. Ya Allah. Manusia menikah lah karang-karang terus mak. Ibri koning ibu pote. Ibri pote ki beceleng apa boleh? Ki korang napa gue leban sampean? Cuma korang situng, korang syukur ke Allah. Jadi malam mungkin gue sang sampean. Menikah pun cukup sehat. Sehat badan, sehat pikiran, ini luar biasa. Masalah rezeki empon campo anu koreng lain, unjuk banyak nonano kok liburan entar. Belum tentu orang yang paling banyak uangnya itu adalah orang yang paling berbahagia. Dan belum tentu orang yang tinggi jabatan dia adalah orang yang paling terhormat. Jangan-jangan orang yang paling sedikit hartanya dia adalah orang yang paling berbahagia. Karena apa? Dia ridho dan ikhlas atas apa yang telah Allah tetapkan di dalam hidupnya. Makanya ngaji itu penting Bu. Ngaji mereka penting. Lakin to pada Habib Abu Bakar, pada Kimis Nadi, pada Ustaz Hadari, pada Ustaz selain nikah sebelah tan kula pada Ustaz Muhsin. Sebisa ngajari potra-potran kula ban sampian. Nyari guru kinto tepak. Kenapa saya kocak nyari guru tepak? Saya paling penting guru penikah sanadnya harus nyambung dak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru kula ban sampian andi guru na andi guru sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemana guru ke orang setan di sanad, setan di guru, wani ke bahaya. Margana napa? Takut kelero. Mun andi huru sampai ke Rasulullah tenang kula ban sampean. Saya kocak sanad mereka sandereun mak. Ilmu kok juga kudu jelas. Napa ilmuna? Dalam masalah akidah harus bermanhaj ahlus sunnah wal jamaah. Padah bi kula ban sampean. Yang mengikuti kepada manhaj dan pemikiran Abu Hasan Asy'ari dan Imam Maturidi. Kemudian di bidang ilmu fikih mengikuti salah satu dari 4 madhab. Entah itu madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dan kita di Indonesia mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Di bidang ilmu tasawuf kita mengikuti kepada tasawufnya Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi yang kita kenal dengan Imam Ghazali. Dan Imam siapa selain Imam Ghazali? Imam Ghazali adalah imam yang kita ikuti di bidang ilmu tasawuf. Kalau kita sudah bersandar kepada ilmu-ilmu yang sudah disampaikan para ulama dan termasuk Imam Abu Hasan Sadili di bidang ilmu tasawuf, maka insya Allah
hidup kita sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda orang se ngajar tapi tak andi huruf. Beda kena ngajar tibi. Termasuk ikin to kan banyak ikhwan tariqah. Banyak ikhwan tariqah tengki. Si tariqah Naksabandia, si anis beda huruna ke Darwis. Biasa nak sebut Syekhana Darwis, putrana Syekhana Fathul Bari Paniraman. Nah, ini dalam bidang tariqah. Tak kok sambian andi huru saya andi sanad. Saya andi sandaran guru ke atas pada ben orang saya peke. Hubungan apa ke? Markanya apa? Guru na kelero, ilmu na bisa kelero, hasil na kelero. Lambak hulan di tetangke. Kol senapa, Pak? Nah, aduh awal-awal lagi ento sambian bu, lagi beli mana nih bu? Bismillah. Lambak hulan di tetangga menikah, bapaan imam masjid. Si anak gila andi kelebihan, anak imam gila andi kelebihan. Suaranya cepon reng jaba bindeng, suaranya kebindeng tak sampurna. Candeng melaju ku cak sengau. Candeng meturan apa, Mak? Sengong. Wah, sengong atau sengseng. Bani kula congoco niki tetangga kula lembe anu nang Bima Sakti. Bapan imam karena telu hari tak ngimamin kula tanya kan segala. Bapak kau mana, Mat? Udah 3 hari enggak jadi imam. Jawab bianan. Kula tak ngerti. Bapak saya sakit, mau nanti. Hah? Bapak saya sakit. Oh, bapak saya sakit. Sakit apa, Mat? Demam. Hah? Demam. Oh, demam. Saya ambil sepeda motor, saya balik lagi. Mat, gimana sekarang bapaknya, Mat? Sakitnya gimana? Alhamdulillah sudah meninggal, Pak Ustaz. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak Ustaz, bapak saya bukan meninggal nih, Pak. Oh, mendingan. Mendingan nih. Kikirin bi gula. Sebelum kikirin, emat kikir kada. Bang Tan ini marangan nih kok. Mama saya masih hidup, bilang meninggal nih kok. Kan kamu sendiri yang bilang meninggal, Mat. Bukan meninggal, Pak Ustaz, meninggal nih kok. Jawab kok, makanya minum kalau ngomong yang betul. Bukan aku yang nak betul, Pak Ustaz yang nak betul nih kok. Atau karma ini nikah. Bukan saya yang tak betul, Pak Ustaz yang tak betul. Aduh, pusok pulai kiri orang. Ini markanya meninggal. Lain kepada banil Mak. Ilmu Ustadz Misnadi kan sesuai, jelas sambungan. Ilmu Habib Abu Bakar jelas sampai kepada datuknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Meninggalnya. Nanti penting, Mak. Ilmunya jelas, sama Pak jelas, yang ngaki jelas. Hasilnya jelas. Nyanyi mama mulai nih. Ini panorok senggang sekali. Jadi mulai leku. Nyari kurusnya jelas. Ilmunya jelas, hasilnya jelas. Dan ini kan akhir alhamdulillah. Ulama-ulama yang hadir serabu nang paretani berarti sampai makin jelas. Meninggal. Nah ini penting, Mak. Cek sampai gue leban sampean gento salah guru, salah ilmu, akhirah lakon tak jelas. Milana para rabu, para teritan sebutan kolomul jaki. Hikmah pentingnya apa? Waduh, maulid Nabi ya. Wah, ingki maulid Nabi makin tengki. Mari kita tingkatkan akhlakul karimah dan cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad.
Senaos makin lah masuk ke tanggal telok bulan Rasol. Bulan Rasol kan berarti bulan Rabiul Akhir. Iki kan orang Madura kan anu. Andi bulan Tibi. Orang Madura kan di bulan Tibi. Mon orang Arab kan andi tolesen, orang Latin andi tolesen, orang Madura kita andi tolesen. Orang Arab nulis dari gimana? Dari kanan ke kacer. Orang Latin nulis dari kiri, dari kacer ke kanan. Orang Cina tanda kalah. Tak dari kanan, tak dari kacer, dari atas ke bawah. Orang Cina kan menulis dari atas ke bawah. Orang Madura pada tanda kalah. Kulan di tetang kini kan cukup yang satu je. Kulan ni kan di tetang kering Cina nyaman apa aliong pak. Kula tetang kela 6 tahun pun asli tetang ke kula. Kanan kacer kula, kanan kiri kula ni ke Cina. Lombok sarang almarhumah umi kula ikukat kula. Ara apa kaki mah tetang ke bencana jong. Ada Cina ya kanan kacer ada Cina kapi. Eki kula beda rogi ni beda untung juga ni. Rogi ni di mah. Eki rogi ni kula ni kepat andik kan contoh solawatan ni. Kula mana solawatan kia solawatan bi tibi ancak lapa aliong kula ngerti. Iya, minta lah nyari kan kamu orang Madura atau orang coba apa? Karena gula ontong nih. Ini mau ontong kaki. Yang Pak Aliong nih kan rasanan gula kan tak ngerti. Ketika gula lah baik terus ke Pak Aliong. Yang Pak Aliong gula cak Madura, Aliong tak ngerti. Jadi makin mesem beci yang ku kencak seneng ke Aliong ini. Tapi gula ontong nih. Ontong kaki di mah. Karena saya ingin menampakkan kepada Pak Aliong yang non-muslim bahwa Islam itu adalah manusia yang ramah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok nabi dan panutan yang paling ramah. Cek ampokon mata koni orang. Cek orang lebet. Gele tak amotoran, apa permisi yang ku tak permisi. Ala apa kau lebet tang rumah mata am. Empon. Mungkin antara dua. Kula ben sampean seorang pamerang atau kele suara nasi amit kento pakala bi gasa motor kan harus husnudzon bener ya din kakek saya nomor 2 kula sambil ajar ke Pak Cek Rengalio kering cenda gitu mi ajar apa kula pernah atau nging ben orang cenda ni tetangga kula ni kesering atu nging kula Pak kan kula oning saja kula kerja ben Pak Aliong Pak Aliong. Kenapa orang Pak Aliong ini mayoritas Tionghoa itu rata-rata bisnisnya lancar. Rata-rata itu kaya. Iya sih. Karena kalau orang Tionghoa itu, dia kalau doa sama punya dewa, dia minta 8 penjulu mata angin. Hah? Kalau orangnya Pak Utan itu kan cuma 1 dia minta, ngadap ala balad. Bener gitu ya. Jadi kalau orang Pak Aliong macam mana? Kalau orang Tionghoa dia punya doa sama Tuhan 8 penjulu Balat, timur, selatan, utara, tambah barat daya, barat selatan ada 8 penjulu mata angin Kalau dewa balat tak kasih minta sama dewa timur. Dewa timur tak punya kasih minta sama utara. Utara tak punya kasih dia punya dewa minta selatan. Kalau 4 dewa tak kasih kita paksa dia. Kau bisa paksa dewa? Kenapa tidak bisa paksa? Kita punya dewa baik Memang tang pangeran tak baik Liong. Bukan begitu Pak Ustadz. Aku bukan menghina Tuhan Pak Ustadz. Coba tengok kami punya Tuhan Kami berdoa tiap pagi bangun subuh-subuh jam 2 kami bangun Masuk akal. Kula kol lemak baru cek. Kol lempak paling awal. Pak Aliong kol 2 dia cek. Kami bangun jam 2 paksa-paksa Tuhan Maksud dari remar Liong. Makin kok ajar lagi ya Yong. Jadi kami ambil setanggi, kami bakal dia punya setanggi. Macam mana? Kami bakal setanggi, kami begini doa sama Tuhan. Tuhan kasih ya, kasih ya, kasih ya. Kalau Tuhan tak punya kasih, kami paksa. Tak kasih aku bakal gitu. Masuk akal gini nggak kiyong? Jadi cucu ya pun mak. Mun ngangkui setanggi orang Cina kan cucu mak. Wah jadi kayak cucu boleh. Artinya rezeki nih saya cucu. Coba lah kalau tak percaya.
Buktine sawit kan pada nyucu gitu. Jadi rezeki mereka kudu cucu masuk gitu. Benih ibadah saya masuk ke pikiranku lah karena kebagusan kau tuh cucu mak. Lah tore sampean mun tak yonceng tak kira deteng. Buktine mak mun lakaran deteng ada nih masjid. Sampai tobuk si aden. Si deteng paling cuma Habib Bakar, Ustadz Misnadi. Kulaban sampian. La'adat Allahu Akbar, Allahu Akbar. La'adan boleh. Ya Allah. Kenapa lebih kulaban sampian saya kerepot? Mungkin paling abid kulaban sampian apa jeng antara 10 sampai 15 menit. Kulaban sampian apang tapangan sana macam. Kun semalam. Pagi tambah gaplek boleh. Mungkin tak sambil motor. Kepeteng ya. Kok masa ngodeng ke? Nih lambai kampung gula mah bodoh lambai. Ya kento kan lah tade mah. Kento kan lah tade lagi. Ngale. Ada ke mah. Gula ban sambian iki paling lah abid ibadah cuma antara 10 sampai 15 menit. Kak iya pun lah rebut saya budi. Aduh. Jamun Ustaz Hadori, acari di melambak rawai ko. Arab, aduh. Mun ngimamin sampai kokol engko. Tok sakit. Padahal saya bojong cuma nang 5 menit. Tambah tuh berdikir gila 5 menit. Lha kula ben sampai nih kadang ager saya keluar mah. Sementara ke pangeran maksa. Pala sosa Allah tok saya sebut. Lambe kita pan sehat. Kula ben sampean tak sempat. Azmina dari kita para rabu para tretan setuju. Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beberapa waktu yang lalu kita memperingati lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut dengan Maulidur Rasul. Tujuannya tidak ada lain adalah untuk mengingatkan kita kembali betapa Allah Subhanahu wa taala begitu mencintai kita semuanya. Caranya Allah mencintai kita agar kita ini menjadi manusia yang selamat dari dunia dan akhirat. Allah datangkan utusan yang paling mulia, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar di dalam masalah bertuhan, di dalam beragama kita ini menjadi manusia yang diterima agamanya. Karena Allah sudah menegaskan innad dina indallahil Islam. Agama yang paling diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Sebagai contoh utama dalam masalah ibadah dan amaliyah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah disebutkan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Rasulullah kadin teti tauladan, teti contoh. Sedaya umat Islam kinto. Semuanya harus mengarah dan mengacu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih kocak maulid? Maulid beda saya kocak maulud. Beda saya kocak mivlud. Di tanah Arab tidak semuanya bermaulid. Ada sebagian, termasuklah di Mesir, termasuklah di Suriah, termasuklah di beberapa negara Islam. Ada yang menyebut maulid. Maulid itu adalah saat kelahiran. Ada yang menyebutkan kata maulud, artinya sosok atau orang yang dilahirkan. Islam ini kemudian dibawa ke Indonesia, masuk ke Indonesia melalui ulama-ulamanya yang kemudian dikenal dengan Kanjeng Sunan yang kita sebut sebagai Wali Songo. Peradaban Islam yang masuk di Indonesia baru saja selesai orang Indonesia dari keyakinan mereka terhadap agama Hindu dan Buddha. Maka ketika bertemu dengan masyarakat Muslim Jawa yang baru keluar dari keyakinan Hindu dan Buddha, kata maulid berubah menjadi gerebek mulud. Dari Jawa Tengah nyebrang masuk ke Jawa Timur, ketemu dengan orang Madura, gerebek mulut berubah. Bukan maulid, bukan maulud, bukan gerebek mulut,
tapi masuk ke masyarakat Madura aoba teti moloden. Pindah ke Sumatera yang mayoritas Muslim Melayu, masuk ke Kalimantan Barat, bertemu dengan orang Melayu Muslim, kata moloden berubah menjadi mulot-mulot. Namanya berbeda, isinya sama. Saking cintanya kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang ada kemudian disedekahkan dan diinfakkan dalam peristiwa Maulid. Pada saat peringatan Maulid kita bersama-sama bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu harapan, kita ini bisa diakui dan diterima sebagai umatnya, dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat atau syafaatul uzma dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Milana sampean cerik-cerik. Dan Rasulullah orang yang paling cerik daripada sahabat matur. Pasera orang yang paling cerik Rasulullah. Apa orang yang sangka keluar dunia dan artana beni. Orang yang paling cerik kesengko dia daripada Rasulullah. Orang yang tak gelem maca solawat padahal tangnya mek sebut. Jadi mun bada kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, jawab Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lah supaya tak dadi ring cerik daripada Rasulullah. Karena pada akhirnya nang hari kiamat kulaban sampean tak ada sesare. Tak kira sampean Pak, umpama semudah nang akhirat engkau nyari tangan mbok, tak bisa. Mbok tak kira nyari anak, bapak tak nyari anak. Kompoi tak kira nyari mbak tak kira nyari kompoi ben pio. Sesare pare pesera Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang hari kiamat dunya sebanyak ada gunana, harta sebanyak tak ada gunana, jabatan tak ada. Dek gunana ya juna Allah. Debuna Allah. Al-yawmul ladzi la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat hartamu yang banyak, tunyan sebanyak, tak ada gunanya debuna Allah. Nak potone sebanyak, tak ada gunanya debuna Allah. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang bisa menghadap kepada Allah dengan keselamatan adalah orang-orang yang membawa hatinya yang penuh dengan kepatuhan dan ketundukan hanya kepada Allah semata. Anak tak kira nyari bapak, bapak tak nyari anak, laki tak kira nyari bini na posang. Sesare panika cuma situ. Kanjeng Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Milana kula ban sambihan. Empon lecak kinyak banyak udi into mak. Cuma ngiring lampana Rasulullah supaya abe kak dinto bisa ibadah ben ngepekte do Allah. Masalah rezeki panika urusan Allah. Sepenting abe aja gak ibadah. Engki masalah ala ko ikhtiar engki ke ator. Cuma cek sampai masalah rezeki, masalah kelakuan, masalah harta menyebabkan kita lupa dan lalai kepada Allah. Debun Rasulullah, debun Allah kelak saya baca sareng qari, jangan sampai kalian menjadi orang yang lalai dan lupa kepada Allah, yang pada akhirnya Allah akan lupa kepada kalian. Mun kula ben sampean lupa ke Allah, Allah lebih lupa mak. Tapi bila kula ben sampean ni engak ke Allah, Allah lebih engak dek kula ben sampean. Engki paling punten ibadah selama waktu jaga. Mangka dak lakoh sebelum berangkat cek kelopai ibadah nah. Umpama orang sebelum sopu, leki sopu peleman sekecil mulakaran bisa atau apakah napa apa tak angkuyan saya bisa untuk asolat. Leki boleh. Orang penikah mak. Mulakaran abang semak ke Allah. Jangankan cuma harta yang segini. Bahkan seluruh dunia dan isinya Allah akan berikan kepadanya. Tapi bila abang menikah, mulai angkara lupa ke pangeran. Hanya masalah sekoni sampai lupa ke Allah. Bahaya mak. Bahaya. Bila aku makin ngak. Terutama ada badan kulit tibi. Saya ngak, bu ibu, pakai ngak kena foto nah. Yang kita laki ni juga pakai ngak. Yang kita laki pakai ngak bini nah. Cak sampai bini nah lupa ibadah. Yang kita bini nah cak ranggarang ke laki nah. Yang kita laki juga cak ranggarang ke bini nah. Lah biasa boy. Padahal bini nah sampean garang pak. Bini nah sampean garang. Ampu alaban ni.
Ampu alaben pasera, binin pasera nih. Binin sampean. Bu, lagi sampean ampu garang, Bu. Oh baik, alhamdulillah. Mentir terus baik, Bu. Ken sengak mun garang geluh. Sengak tiateh saling jaga. Umpamana lagi sampean terlalu ke pakai ngak sengak Kak, cek kalau pai juga Kak. Mun sampean mangkat cek kalau pai juga. Engki seperti kejukan, lagi berangkat hele, cek kalau pai ibadah. Nah, tua king kok mentir selamat kan segentok. Lagi peleman sampean dari kenangan lakoh. Akhirnya bi Allah paling rezeki saya. Markana apa? Selaki ahli ibadah, sebini tak lupa pada ibadah. Nah, selaki berangkat untuk nyari usaha, sebini atu aki jempok. Engki cek ranggarang. Engki masalah bini kita sebab nikah. Kenapa nikah? Bahasa Indonesia na celeper apa? Celipir. Oh, udah banyak celipir. Nah, di mesin. Oh, cerewet, gue celipir biasa ya. Kadang celipir biasa ya. Jangan ibu-ibu sampai celipir aja. Aduh, siapa aja tuh nggak gila aja. Jangan sampai celipir aja, kayak di ngakir. Gak apa-apa Ustaz, iya. Hatta rajina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Hatta rajina Rasulullah. Iki rajina Rasulullah ini kan antara satu istri dengan istri lain kan saling mencemburui. Kenapa saling mencemburui Pak Ustadz? Iya karena Rasulullah saya tampuru aki. Artinya apa? Rasulullah mereka manusia pilihan. Paling baik ibadahnya dan paling lembut akhlaknya. Itu tidak antara rajina Rasulullah mereka arep tempat ke Rasulullah. Lagu leban sampean udah landi bini situ. Cuy kena aku sudah iya boleh. Pokoknya. Kula pernah pegelaan bi kancing kula. Kula jalan neng apa di Pontianak itu jalan di Mega Mall. Saya lagi jalan di Mega Mall. Saya ini kan termasuk suami yang romantis, Bu. Iya benar, saya ini suami yang paling romantis mungkin yang ada itu. Jadi kemana-mana, apalagi ke mall, kalau saya jalan, saya tidak pernah gandeng tangan istri, tidak pernah pegang istri saya, tapi saya gandeng tangannya. Murid saya ketemu, Assalamualaikum Abah, Waalaikumsalam. Wah, luar biasa ini. Abah sudah berapa tahun menikah sama Umi? Saya menikah sama Umimu 20 tahun. Masih mesra. Itu tangan Umi dipegang terus. Jangan saya. Hari benih mesra, Rejong. Monitorot tangan Umi ini repas. Itu tuh kapi lagi, Jong. Nah, jadi ini ke ilmu, Pak. Mun sampean sareng rajin sampean tekuk toncun, Pak. Tekuk. Mun sampai lepas toncun, oh bahaya apa nih, Pak. Itu tuh kapi. Malaria bi, malaria, lo malaria. Ah, baru lo berorong kok. Hari-hari saya tak mampu. Ya masalah celipir itu lebih biasa lah. Paling lagi lah soal ambu, tapi mau ini. Jadi tidak bude Pak. Mau jalan ke kota. Cek tekuk bau, apa? Tekuk toncun. Ada pemari kapi juga. Bisa mulai ke Pak dong itu sampean, Pak. Ah ini kering bini, orang bini. Memang orang bini terus Pak. Yalah pada mah kering laki. Makanya bagi gadis-gadis yang belum menikah dengerin. Wahai gadis-gadis yang belum menikah, jangan pernah percaya laki-laki. Karena perempuan itu penipu. Jor apa kerja nah? Bismillah. Alhamdulillah. Punten kula tak abid Bu. Nek aing cai. Nah. Aing cai wis. Kula tak batir nek kana. Karena kula lambu acara meneng ke neng Natuna. Bu. Natuna itu kabupaten masuk provinsi Kepulauan Riau. Saya biasa ceramah di Sydney, di sana cuma karena beberapa tahun ada kendala penerbangan. Karena kalau dari Pontianak itu dulu penerbangan Pontianak Batam itu Pontianak Natuna ada. Tapi ditutup oleh pemerintah, harus terbang dari Pontianak Batam, Batam baru ke Natuna. Suatu hari saya ceramah di salah satu universitas di sana itu. Saya bilang dengan panitia nanti pas di pertengahan saya menyampaikan materi ceramah, tolong bawakan saya air jahe. Karena tenggorokan saya kering, karena itu kepulauan.
Kalau daerah kepulauan itu kan kulit kering, Bu. Panasnya luar biasa. Karena itu anginnya itu mengandung air garam. Jadi kering. Saya bilang dengan para mahasiswa, panitia, nanti kalau saya sudah di pertengahan ceramah atau menyampaikan materi kuliah umum, tolong bawakan saya air jahe. Karena mungkin saking asiknya dengerin saya menyampaikan materi kuliah umum, air jahenya lupa. Di pertengahan saya tegur, sini, saya tadi pesan apa? Oh siap Pak, siap, 5 menit kita bawain. Ngara todus ke saya, ngebut ngara saya makan. Oleh 2 menit detik. Saya letak teguh kuan cek ini aing jahe aing napa? Panien nom karena ngara gelek geus ke anu ka agreun. Benih aing jahe. Aing laos saya begi. Oh ini ke sing ngapa ada aing laos ini kau. Lagi Pak. Timbul penyakit gelembung kau. Lah nika kiek nih. So panjang gula ben sampean ginto tak terlalu napa ta engki. Estone sampean gula yakin sampean ngara laleso ta engki. Gula-gula ngapa sih sebut sampean saya gak kantor gitu. Saya kodung-kodung ping nih. Jadi gula ke sopir lah cek klakson tuh kok ngaltong orang yang keparet dulu. Aja tepang hoso aja gula. Nih ke saking Estona apa? Estona ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nang malam mangkin pengajian kinto ganjarna kejuganan manter ibadah ada almarhum Pak Sarkabi. Engki, jadi mulai legu, engki saya kuliah yakin. Nak foto nak kinto, cek sampai lepah dek bengesepona, dek bapak, dek mbak laki, dek mbak bini, cek sampai lepah sedekah. Karena debun Allah dalam Quran masalah sedekah ni, sampai orang yang dalam kuburan terus abelia boleh ketunya margane sedekah. Orang pada kepala masuk ke kuburan debun Allah napa? Gambar akibat Allah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Ya Allah, seandainya engkau menghidupkan aku sesaat sebentar saja ya Allah, fa asaddaqa, maka niscaya aku akan bersedekah. Wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi orang salih ya Allah. Kenapa sedekah? Karena ternyata sedekah ketika kita salat, kita meninggal, salat kita sudah tidak ada lagi. Ketika kita hidup, kita berzikir. Tapi ketika kita meninggal, kita sudah tidak bisa berzikir kembali. Tetapi ketika berkaitan tentang ibadah yang bernama sedekah, walaupun kita sudah meninggal, tapi amaliyah dan ganjaran atau pahala dari sedekah yang kita lakukan masih Allah kirimkan kepada kita di alam kubur. Oleh karenanya para jamaah, bersedekah jangan nunggu kaya. Bersedekah jangan menunggu harta yang lebih. Bersedekahlah walaupun itu sedikit, selagi kita mampu. Mampu itu tergantung apakah kita mau apa tidak. Karena kadang ada orang yang mampu tapi dia tidak mau. Tapi kalau dia mau dengan motivasi bagaimana sedekah ini menjadi hal yang manfaat, sebab kelak ketika kita sudah meninggal sekalipun, sedekah kita masih akan mengalir, yang disebut sebagai sedekatun jariyah, sebagai sedekah yang terus mengalir, ibarat sungai yang terus mengalirkan airnya dari hulu ke hilir tanpa putus-putusnya selagi di hulu sana masih ada airnya. Maka para jamaah sekalian yang berbahagia, sedekah itu adalah salah satu amal yang sangat penting dalam hidup kita. Walaupun kita sudah meninggal, walaupun kita sudah tidak ada, pahala sedekah kita akan berjalan. Sedekah yang pernah bersedekah di masjid, selagi masjid itu masih untuk ibadah kepada Allah, Allah kirimkan pahalanya. Pak Sarkabi dulu yang pernah sedekah di masjid, Pak Sarkabi dulu yang pernah sedekah di tempat ibadah, Pak Sarkabi yang pernah sedekah di dalam kebaikan di jalan Allah, walaupun beliau hari ini sudah berada di alam kubur, Allah masih ngirimkan kebaikan-kebaikan dari pahala sedekah yang pernah dilakukan. Termasuk kita malam hari ini, walaupun malam hari ini mungkin kita tidak bersedekah yang banyak, walaupun itu hanya sekadar sedekah yang sangat kecil, tapi ketahuilah bahwa sedekah kita dan sedekah semuanya pasti akan sangat bermanfaat, baik di dunia, lebih-lebih kelak kita di yaumil hasyar, di hari penghisaban. Seluruh amal dan perbuatan ubudiyah kita kepada Allah, penghambaan kita kepada Allah, salat kita,
puasa kita, zikir kita, sedekah kita, semuanya akan menjadi saksi amal kita. Kelak kita akan disaksikan di yaumil qiyamah oleh amal perbuatan kita yang sudah ditulis dan dicatat oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba, kata Allah, cukuplah bagi diri kalian menjadi saksi atas amaliah dan perbuatan kalian. Sebagaimana kalian hidup di dunia, semuanya telah Allah catat dengan sebaik-baiknya. Maka kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan pulang dari pengajian ini kita semakin meningkatkan rasa iman dan takwa kepada Allah, semakin cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin senang dalam kebaikan, cinta kepada kebaikan, lebih-lebih cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga anak kita menjadi anak yang salih dan salihah. Keturunan kita menjadi qurrata ayun, penyejuk pandangan mata hati kita, dan anak-anak kita kelak sama-sama dimasukkan oleh Allah di dalam ridhanya. Kemudian kita berkumpul dengan junjungan agung Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, terkhusus kepada tuan rumah, kepada saudara Mashkur, saya hanya menitip satu kalimat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Sahal bin Sa'ad. Apa kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali? Qala li Aliyin, Rasulullah berkata kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Seandainya ada satu orang mendapat hidayah Allah karenamu, wahai Ali, maka pahala kebaikanmu lebih baik dibandingkan dengan bersedekah unta merah yang paling mahal. Kalau karena sebab Pak Mashkur bersaudara dan sekeluarga menyebabkan kita ingat kepada Allah, jika yang hadir ada 100 orang, tiba-tiba ada satu orang yang mendapat hidayah kebaikan di jalan Allah, maka pahala yang Allah siapkan untuk Pak Mashkur dengan sekeluarga, pahalanya lebih baik dibandingkan dengan bersedekah unta yang sangat mahal. Apalagi kemudian dari sekian ratus orang yang hadir, semuanya menjadi ingat, mendapat hidayah dan bertakwa kepada Allah, maka insya Allah semuanya akan menjadi amal soleh bagi keluarga yang ada di sini. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berharap mudah-mudahan kampung Paritani, kampung Kalimantan, dan kampung yang ada di sekitar ini, desa Pasak Piang ini, karena sebentar lagi saya dengar ada Pilkades, saya tidak ada kaitannya dengan itu, tapi saya berharap mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, semuanya berjalan dengan aman. Mudah-mudahan pemimpin yang terpilih diberikan pemimpin yang jujur, adil, dan amanah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah perbedaan pilihan itu biasa. Yang penting tetap rukun, tidak usah kemudian saling senggol-senggolan, hanya ke persoalan pilihannya yang berbeda. Oh, masalah laki-laki dan bini nah beda pilihan itu kan biasa. Laki milih A, bini milih B. Itu apa-apa, sepenting sampai saling tak sarmo. Tak sarmo tengki. Oh, kok milih juang. Engkau tak tak ngirim kolak boleh leko. Aja saja gitu, Bu. Jok margan ini Pak tak ngirim kolak lagi. Oh, bahaya sampean. Nah, para rabu, para tretan setuju. Matur selangkong, langkong dek Pak Mashkur sekeluarga. Semoga apa yang kita laksanakan malam hari ini menjadi amal ibadah dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita semuanya diakui oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak khilaf, banyak salah. Kebenaran mutlak datangnya dari Allah, sementara kesalahan itu mutlak datangnya dari keawaman dan kebodohan saya sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.